Bab 1410, Tanah Naga Leluhur. Kemana saja kamu selama beberapa tahun terakhir? Hantu berkepala merah itu bertanya. Suzimo menceritakan pengalamannya di Divine Phoenix Island dengan cara yang kasar, termasuk bagaimana dia membunuh 3 pangeran Golden Crow di Pulau Penglai serta Hermit. Pertapa, Grand Elder Illumination Dragon memfokuskan pandangannya. Jika aku tidak salah, dia seharusnya menjadi kaisar pedang generasi ini. Hantu berambut merah berkata dengan suara yang dalam, karena identitas Anda sebagai naga Phoenix telah terungkap, tidak akan lama sebelum berita itu menyebar ke seluruh daratan Tianhuang. Untuk saat ini, jangan tinggalkan tulang naga. Lembah. Begitu berita itu menyebar ke berbagai tempat terlarang, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Ada kemungkinan besar bahwa para ahli dari ras primordial akan menyerang untuk membunuh Suzimo saat dia menunjukkan dirinya. Itu sama dengan Night Spirit saat itu. Ayo pergi ke tanah naga leluhur. Saat itu, hantu berambut merah berkata dengan suara yang dalam, biarkan Long Mo dan Long Chang pergi bersama. Itulah satu-satunya tempat di mana mereka dapat tumbuh dengan kecepatan tercepat. Jika ras primordial lainnya mengabaikan segalanya dan bergabung untuk membunuh tabu naga Phoenix, ras naga sendiri pasti tidak akan mampu bertahan melawannya. Satu-satunya cara untuk mengatasi bencana ini adalah membiarkan tabu tumbuh secepat mungkin. Tanah naga leluhur. Suzimo tertegun sejenak. Dia belum lama tinggal di lembah tulang naga tetapi dia belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu. Itu adalah ruang yang dibuka oleh naga Phoenix dari era primordial saat itu. Jika naga leluhur dari setiap generasi tidak dapat melampaui kesengsaraan dan umurnya habis, dia akan dimakamkan di sana. Hantu berkepala merah berkata dengan suara yang dalam, tanah naga leluhur dipenuhi dengan ki naga leluhur yang sangat kaya. Jika kamu berkultivasi di sana, kamu pasti akan membutuhkan lebih sedikit usaha untuk semuanya. Mengapa tidak membiarkan klan kita berkultivasi di sana? Suzimo tidak bisa tidak bertanya. Hantu berkepala merah itu mencibir, apakah menurutmu ki naga leluhur adalah sesuatu yang dapat ditanggung oleh siapapun? Jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah naga Phoenix dan Long Chang adalah naga dewa 5 cakar, yang lain naga dewasa di alam tubuh bersama akan meledak dan mati di dalam. Grand Elder Illumination Dragon berkata, naga Phoenix tabu dari era primordial seharusnya meninggalkan beberapa warisan di tanah naga leluhur. Hanya garis keturunanmu yang memenuhi syarat untuk mewarisinya. Berkultivasi di sana, kecuali lembah tulang naga dihancurkan, kamu pasti akan aman di tanah naga leluhur tanpa bahaya. Baik, Suzimo mengangguk. Dengan tubuh sejati Dao bela diri dan tubuh sejati teratai hijau mengawasi daratan Tianhuang, tidak ada hal besar yang harus terjadi padanya. Ayo, aku masih harus memulihkan diri di pengasingan. Hantu berambut merah itu melambaikan tangannya. Ikuti aku. Grand Elder Illumination Dragon meninggalkan gua terlebih dahulu dengan Suzimo tepat di belakang. Tak lama, mereka berdua tiba di depan pilar surgawi naga leluhur. Grand Elder Illumination Dragon melepaskan kesadaran rohnya dan mengirimkan serangkaian pesan. Tak lama, Grand Elders dari 4 garis keturunan lainnya tiba serta Long Chang. Buka tanah naga leluhur dan kirim Long Mo dan Long Chang masuk. Grand Elder Illumination Dragon berkata dengan suara yang dalam. Dalam keadaan normal, pembukaan tanah naga leluhur mengharuskan para tetua dari 5 garis keturunan untuk membahasnya bersama. Tapi sekarang Suzimo adalah naga Phoenix dan Long Chang adalah naga surgawi dari 5 garis keturunan, ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, 5 tetua agung membuat keputusan. Node spasial dari tanah naga leluhur berada di pilar surgawi naga leluhur. 5 tetua agung bergabung dan menusuk ujung jari mereka masing-masing, masing-masing memeras setetes darah. Darah mendarat di udara dan berubah menjadi naga surgawi yang memasuki pilar surgawi naga leluhur. Hanya garis keturunan naga leluhur dari 5 garis keturunan yang bisa membuka tanah naga leluhur. Bang! Ledakan! Ledakan! Pilar surgawi naga leluhur bergoyang dan segera setelah itu, sebuah gua besar secara bertahap muncul di pilar batu raksasa dengan aura kuno. Long Mo, Long Chang, kalian bisa masuk. Grand Elder Illumination Dragon mengangguk sedikit dengan sedikit antisipasi di matanya, merasa diyakinkan. Suzimo dan Long Chang bertukar pandang dan memasuki gua tanpa ragu-ragu, menghilang dari lembah tulang naga. Itu adalah tanah yang sangat terpencil. Dari jauh, tidak ada tanaman hijau yang terlihat. Di kejauhan, pilar batu raksasa yang menjulang ke langit didirikan, mereka memiliki beberapa kata dari ras naga terukir pada mereka. Naga leluhur terkubur di bawah setiap pilar batu. Pilar batu menyerupai batu nisan ras manusia.
Mereka berdua baru saja tiba di ruang ini ketika mereka merasakan ki naga leluhur yang sangat kuat melonjak ke tubuh mereka dengan liar, melunakkan dan mengubah tubuh mereka. Iya, Long Chang mendengus. Uff, uff, uff. Hampir dalam sekejap mata, kulitnya meledak dengan garis-garis darah muncul, dia berlumuran darah. Ki naga leluhur di sini ditinggalkan oleh naga leluhur di masa lalu. Dalam keadaan normal, hanya naga leluhur yang bisa berkultivasi di sini. Sosok perkasa tubuh bersama tidak bisa menahannya sama sekali. Namun, Long Chang adalah naga dewa 5 cakar. Meskipun dia hanya berada di ranah tubuh bersama, tubuh dan garis keturunannya sudah sangat kuat. Di bawah baptisan ki naga leluhur, dia berhasil bertahan dan terengah-engah. Di sisi lain, Su Zimo hanya mengerutkan kening. Naga leluhur ki memasuki tubuhnya dan secara bertahap menyatu dengan tubuh dan garis keturunannya tanpa menimbulkan banyak reaksi. Perbedaan antara mereka berdua jelas. Masih baik-baik saja. Su Zimo berbalik dan bertanya. Rasa sakit itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari sama sekali, Long Chang hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk bertahan, menyelesaikan, dan memahaminya. Tidak buruk, ayo pergi. Long Chang mengertakkan gigi dan berkata. Suaranya sedikit bergetar melawan rasa sakit yang luar biasa. Su Zimo mengangguk dan mulai berjalan menuju pilar batu raksasa di kejauhan. Dengan setiap beberapa langkah, dia mengerutkan kening. Semakin dalam berkelana ke tanah naga leluhur, semakin kaya dan semakin mengamuk ki naga leluhur. Setelah mengambil beberapa langkah, bahkan tubuh naga Phoenix-nya terasa tidak nyaman. Su Zimo melihat ke belakang. Cukup benar, Long Chang memiliki ekspresi sedih dan tidak bisa lagi bertahan. Pembuluh darah hijau di lehernya muncul dan dia tiba-tiba menggeram dalam. Berubah ke bentuk aslinya, dia tergeletak di tanah dan terengah-engah untuk menetralkan ki naga leluhur di tubuhnya. Aku tidak bisa maju lagi. Suara Long Chang agak lemah. Tuan muda, maju sendiri. Hati-hati. Baik, Su Zimo mengangguk dan terus maju. Saat dia secara bertahap berkelana lebih dalam ke tanah naga leluhur, ki naga leluhur menjadi lebih kaya dan melonjak ke tubuhnya dengan liar, membaptis garis keturunan dan tubuhnya terus-menerus. Pada saat Su Zimo tiba di depan kuburan, tubuh naga Phoenix miliknya sudah mencapai batasnya. Dahinya dipenuhi dengan keringat dan sisik merah tumbuh di tubuhnya satu demi satu, dia hampir berubah menjadi bentuk aslinya. Ada junior yang bisa sampai di sini. Tiba-tiba, Su Zimo mendengar seruan lembut. Dia menoleh ke arah suara itu. Di pintu masuk kuburan, seorang lelaki tua di usia senja sedang menatapnya. Dengan tubuh bungkuk dan kurus, dia memegang sapu di tangannya seolah sedang membersihkan kuburan. Ada kekuatan aneh dalam tatapan lelaki tua itu. Ki naga leluhur di tubuh Su Zimo meledak seketika. Mengaum, Su Zimo meraung ke langit dan kembali ke wujud aslinya. Dengan tubuh naga, ekor Phoenix dan sepasang sayap merah raksasa di punggungnya, seluruh tubuhnya berkobar dengan api yang mengamuk. Ki naga leluhur melingkar dan kekuatannya menyebar, menyebabkan seluruh tanah naga leluhur bergetar. Tabu naga Phoenix. Pria tua itu menyipitkan matanya. Bab 1411, Gletser Laut Utara. Tiba-tiba, badai muncul di dunia kultivasi daratan Tianhuang dan berita demi berita menyebar satu demi satu, menyebabkan kegemparan besar dengan para pembudidaya sekte yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Pernahkah kamu mendengar, bela diri Desolate belum mati? Dia muncul di wilayah selatan beberapa waktu lalu. Aku juga pernah mendengarnya. Aku mendengar bahwa mata air surgawi primordial bahkan muncul di wilayah selatan dan ditempati oleh keluarga bangsawan Nangong. Sepertinya Desolate Martial bertarung melawan 3 keluarga bangsawan. Namun, saya tidak tahu detail pastinya. Saat itu, ketika Su Zimo membunuh banyak tokoh perkasa dari keluarga bangsawan Dongfang dan Simen di bawah tanah di kota Beiming serta 2 leluhur setengah bela diri, kedua keluarga bangsawan tetap diam tentang masalah ini dan merahasiakannya. Siapa yang akan mempublikasikan sesuatu seperti itu secara terbuka? Oleh karena itu, meskipun berita tentang kemunculan kembali Desolate Martial menyebar di dunia kultivasi, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di wilayah selatan. Bela diri Desolate ini benar-benar beruntung. Dia tidak mati bahkan setelah diasingkan ke dalam kehampaan oleh leluhur setengah bela diri. Saya mendengar bahwa Desolate Martial telah memasuki ranah tubuh bersama. Jika dia berada di alam tubuh bersama, satu-satunya orang yang bisa menghentikannya di dunia kultivasi mungkin adalah leluhur setengah bela diri. Sekte Esensi Kekacauan. Divan duduk di gua tempat tinggalnya dengan ekspresi gelap ketika dia mendengar berita dari murid-muridnya. Dia berkata dengan suara yang dalam,
kirim beberapa pembudidaya lagi ke wilayah selatan untuk menyelidiki lokasi Desolate Martial. Laporkan kepada saya segera jika ada berita. Guru, jika Desolate Martial berada di alam tubuh bersama, itu berarti dia pasti sudah menggabungkan 3 tubuh Dharma tertinggi. Mungkin akan merepotkan. Seorang kultivator berkata dengan suara yang dalam. Divan berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa kuat dia baru saja memasuki ranah tubuh bersama. Leluhur setengah bela diri bukanlah seseorang yang dapat ditantang oleh sosok perkasa tubuh bersama di seluruh ranah kultivasi utama. Iya, kultivator menjawab dengan tergesa-gesa. Setelah merenung sejenak, Divan melanjutkan, kamu tidak perlu khawatir. Jika saya menyerang lagi, saya tidak akan sendirian. Kali ini, bahkan jika saya harus bergabung dengan leluhur setengah bela diri lainnya, aku akan membunuh Desolate Martial sepenuhnya. Di dunia kultivasi, ada orang-orang yang dipenuhi dengan kebencian dan kekhawatiran ketika mereka mendengar bahwa Desolate Martial masih hidup. Secara alami, ada juga orang yang bersukacita. Puncak Ethereal, Ji Yaoxue dari dinasti Zhou besar, Api Ekstrim 100 Sekte Penyempurnaan, Xiaoning dari Sekte Elixir Yang, Ji Iblis dari Sekte Iblis. Bukan hanya dunia kultivasi di daratan Tianhuang, bahkan lahan terlarang utama pun terguncang. Fakta bahwa Desolate Martial masih hidup tidak berarti apa-apa untuk alasan terlarang utama. Yang benar-benar menimbulkan badai di tanah terlarang adalah berita dari Pulau Penglai. Naga Phoenix telah turun. Selanjutnya, Naga Phoenix ini adalah salah satu tubuh sejati Desolate Martial. Saat berita itu dikirim, itu mengejutkan para ahli alam leluhur dari berbagai alasan terlarang. Kudengar Naga Phoenix telah kembali ke lembah tulang naga. Tidak nyaman bagi kita untuk menyerang lagi. Iya, kentut tua dari ras naga itu seharusnya masih hidup. Memang tidak mudah dengan dia di sekitar. Sebenarnya, tidak perlu khawatir. Makhluk hidup humanoid yang kuat berkata perlahan, agar tabu tumbuh, itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Tidak mungkin ia bisa maju ke alam leluhur tanpa jangka waktu yang sangat lama. Itu benar, meskipun garis keturunan tabu kuat, sangat sulit untuk maju ke alam leluhur, apalagi menjadi kaisar. Selanjutnya, makhluk tua dari ras naga itu tidak punya waktu bertahun-tahun untuk hidup. Makhluk hidup humanoid lain berkata dengan acuh tak acuh, benda tua itu mungkin akan mati sebelum naga Phoenix bisa tumbuh lebih jauh. Tanpa dia, ras naga akan seperti ular piton tanpa taring. Mereka akan tetap dibantai oleh kita. Bagaimana dengan tubuh sejati teratai hijau Desolate Martial? Orang lain bertanya, saya mendengar bahwa tubuh sejati teratai hijaunya juga tidak mati dan telah memasuki alam tubuh bersama. Itu mudah. Seseorang berkata, tidak ada sekte atau faksi dalam ras manusia yang dapat melindunginya. Bahkan tanpa kita bergerak, leluhur setengah bela diri dapat membunuhnya. Selanjutnya, ada beberapa monster yang menjelma di antara generasi muda dari ras primordial di generasi ini. Misalnya, Kaisar Cakrawala ras Dewa, Dewi Xiaoxiang, Pangeran ketujuh ras Gagak Emas, Raksasa Yu dari ras Raksasa, Tuan Muda Arcanegos dari ras Penyihir, Teng Lingzi dari ras Bloodfin, dan Savagei dari ras Heavenly Eye kita. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk membunuh Desolate Martial. Itu benar, kelahiran monster yang menjelma dari ras primordial ini adalah malapetaka bagi dunia kultivasi daratan Tianhuang. Makhluk hidup humanoid lain menyeringai dengan ekspresi kejam. Orang lain sepertinya telah mengingat sesuatu dan meratap dengan desahan lembut, namun, meskipun bakat dan kebijaksanaan Savagei kuat dan dia bersedia menghancurkan matanya sendiri untuk mengolah mata surgawi, prestasinya mungkin masih kalah dengan itu, orang saat itu. Maksudmu anak terlantar sejak saat itu? Itu benar, anak itu lahir setelah ibunya bersanggama dengan seorang pembudidaya manusia. Oleh karena itu, garis keturunannya tidak murni dan dia dianggap sebagai anak haram yang dibenci oleh klannya. Tidak kusangka dia akan menunjukkan potensi yang sangat menakutkan setelah dia bergabung dengan sekte Buddhis dari ras manusia. Meskipun garis keturunannya tidak murni, kekuatan tempurnya lebih kuat daripada makhluk ras mata surgawi manapun. Dia menjadi pembudidaya muda terkuat di dunia. Ras manusia pada generasi itu. Orang lain mengangguk dengan tatapan mengingatkan. Saat itu, hanya binatang sisa dari ras Bloodfin yang bisa melawannya. Sayangnya, keduanya mati bertahun-tahun yang lalu. Lupakan saja, jangan membicarakan hal seperti itu lagi. Itu sudah lama sekali. Dua tabu telah turun satu demi satu. Sepertinya generasi ini memang tidak biasa. Keberuntungan umat manusia habis dan tidak ada yang bisa menghentikan ras primordial kita untuk kembali menguasai daratan Tianhuang sekali lagi. Umat manusia telah menduduki daratan Tianhuang selama bertahun-tahun.
Sudah waktunya bagi mereka untuk mengembalikannya kepada kita. Wilayah utara. Wilayah utara ekstrim dipenuhi dengan gletser dan pegunungan bersalju. Memang, ada laut utara di antara tiga samudera. Namun, permukaan laut utara membeku selama 10.000 tahun dan lapisan es setidaknya setebal puluhan kaki. Angin dingin yang menusuk bertiup di sini sepanjang tahun. Di tanah warisan Dao, tahap pertama dari domain tiga kesengsaraan, angin yin utara ekstrim, adalah angin dingin di luar laut utara. Di kedalaman gletser laut utara, bahkan sosok perkasa tubuh bersama tidak berani menjelajah lebih dalam. Itu karena kedalaman gletser laut utara adalah salah satu dari 9 tempat terlarang di daratan Tianhuang. Itu adalah Beiming yang legendaris. Dalam lingkungan yang begitu buruk, itu benar-benar sepi dan tidak ada pembudidaya yang akan datang ke sini. Bahkan vegetasi tidak dapat dilihat di gletser laut utara. Namun, hari ini, seseorang tiba di gletser laut utara. Orang itu tampak muda dan mengenakan jubah ungu. Rambut hitamnya menutupi bahunya dan matanya jernih. Dengan penampilan yang halus, dia menuju ke kedalaman gletser. Meskipun jubah ungu orang itu tipis, dia tampaknya tidak merasa kedinginan dan wajahnya memerah. Angin yin yang menusuk tulang melolong. Ketika meledak pada orang itu menghilang seketika seolah-olah itu menguap. Kepingan salju yang memenuhi langit di atas gletser jatuh dalam jarak 10 kaki dari orang itu dan berubah menjadi tetesan air juga. Orang itu maju perlahan tanpa satu kepingan salju pun jatuh di tubuhnya. Pemuda berjubah ungu itu adalah tubuh utama marsial Dao yang telah bergegas dari wilayah selatan. Pada saat tubuh utama marsial Dao tiba di gletser laut utara, tubuh sejati naga Phoenix telah kembali ke lembah tulang naga dan memasuki tanah naga leluhur. Setelah itu, tubuh sejati naga Phoenix memutuskan hubungannya dengan dua tubuh sejati dan berkultivasi dalam pengasingan. Alasan mengapa badan utama marsial Dao datang ke laut utara yang membeku selama ribuan kilometer adalah untuk satu tujuan. B berarti utara dan Ming hanyalah cara lain untuk menggambarkan laut atau samudera dalam kasus ini. Bab 1412, Setan Besar Laut Utara. Untuk pembudidaya lain, gletser laut utara dianggap sebagai tempat yang sangat dingin. Angin yin terasa dingin sampai ke tulang. Penggarap dengan alam kultivasi rendah dan garis keturunan yang lemah tidak bisa tinggal di sini sama sekali, apalagi berjalan-jalan santai di antara gletser. Namun, itu bukan apa-apa untuk tubuh utama marsial Dao. Kidarah tubuh utama marsial Dao kuat dan seluruh tubuhnya seperti tungku raksasa. Api roh bela diri menyala dengan ganas dan angin yin dan hawa dingin menghilang ke dalam kekosongan bahkan sebelum bisa mendekat. Tanpa sadar, sudah lebih dari setengah bulan sejak tubuh utama marsial Dao melakukan perjalanan melalui gletser laut utara. Dia tidak terburu-buru. Sebagai gantinya, dia melepaskan kesadaran rohnya untuk merasakan beberapa keanehan di gletser laut utara. Tempat yang dingin dan pahit ini tidak seperti yang terlihat di permukaan. Sebaliknya, jika seseorang menyelidiki dengan hati-hati, mereka akan dapat melihat bahwa di dalam gletser, ada beberapa bentuk kehidupan yang hanya bisa lahir di lingkungan seperti itu. Tubuh utama marsial Dao bisa dengan jelas merasakan Ice Silkworm berbaring diam-diam di celah gletser tidak jauh. Ulat sutra es sangat berharga. Sutra yang diludahkan mengandung atribut yang sangat dingin yang tidak kalah dengan senjata surgawi. Jika seseorang tidak keberatan dengan masalahnya, armor yang terbuat dari Ice Silkworm juga akan menjadi senjata dharmic defensif yang unggul. Lingkungan ini melahirkan beberapa bentuk kehidupan yang aneh. Tubuh utama marsial Dao tidak menyakiti mereka dan hanya tersenyum lembut saat dia melanjutkan perjalanan melalui gletser. Ketika kakinya mendarat di gletser, dia bahkan bisa merasakan beberapa makhluk hidup yang hidup jauh di dalam lautan di bawah gletser yang tebal. Tempat ini tidak jauh dari Beiming. Semakin dekat ke Beiming, semakin dingin sekitarnya. Makhluk hidup apapun yang bisa bertahan hidup di laut ini setidaknya harus menjadi tuan. Itu setara dengan karakteristik Dharma Dao Lord umat manusia. Pada saat itu, 3 iblis besar laut utara berkumpul di laut di bawah gletser di bawah tubuh utama marsial Dao. Setan besar setara dengan sosok perkasa tubuh bersama dari ras manusia. Tidak banyak yang bisa dikumpulkan oleh Grand Demons. Namun, percakapan 3 iblis besar laut utara menyebabkan tubuh utama marsial Dao mengerutkan kening. Mengapa ada manusia di laut utara? Aku tidak yakin. Dari kelihatannya, manusia ini baru saja memasuki alam karakteristik Dharma. Untuk berpikir bahwa dia akan bisa berjalan ke titik ini. Kidarah yang sangat kuat. Itu benar. Kidarah yang kuat seperti itu adalah tonik yang bagus untuk kita. 3 setan besar berdiskusi di kedalaman laut. Salah satu dari Grand Demons berseru pelan, orang itu menghentikan langkahnya.
Mungkinkah dia mendengar percakapan kita? Bagaimana mungkin? Setan besar lainnya menggelengkan kepalanya. Tidak seperti batas luar Laut Utara, gletser di sini tebalnya hampir 1000 kaki. Bahkan sosok perkasa tubuh konjoin tidak akan bisa mendengar apa yang kita bicarakan di bawah sini. Selanjutnya, jika dia mendengar percakapan kita, reaksi pertamanya adalah berbalik dan melarikan diri. Itu benar, hahaha. 3 setan besar Laut Utara berkumpul di laut dalam dan melihat tubuh utama Martial Dao di atas mereka melalui lapisan es yang tebal, mendiskusikan bagaimana mereka harus berbagi makanan. Manusia itu terlalu kurus. Dia bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi kita. Paus harimau kuno raksasa berdengung. Dia akan baik-baik saja sebagai hidangan pembuka. Hiu Frost kuno lainnya tertawa. Kau masih berharap ada manusia kecil yang mengisi perutmu. Saat itu, gerakan tiba-tiba datang dari atas gletser. 3 setan besar di kedalaman laut melihat ke atas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan setiap langkah yang diambil manusia di gletser, es di bawah kakinya akan mencair dan jejak kaki yang dalam akan muncul. Tak lama, manusia sudah berjalan melingkar di sekitar mereka. Yang mengejutkan ketiga iblis besar, ketika terhubung, jejak kaki manusia mengelilingi area tempat mereka berada. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu peringatan? 3 setan besar Laut Utara saling bertukar pandang. Mereka tidak merasa takut dan malah marah. Mereka adalah setan besar dari Laut Utara dan memerintah tempat ini tanpa keberatan. Terlepas dari beberapa makhluk hidup di tanah terlarang di kedalaman Laut Utara, siapa lagi yang berani mengancam mereka? Selanjutnya, ini adalah penyusup manusia. Terlebih lagi, dia hanya berada di alam karakteristik Dharma. Itu bukan peringatan. Ini adalah provokasi. Tanpa ragu-ragu, 3 iblis besar meledak dari kedalaman laut. Bang, bang, bang. Ada 3 ledakan keras. Gletser Laut Utara meledak dan 3 sosok dengan aura kuat merobek lapisan gletser, melompat keluar dari kedalaman laut. 3 setan besar Laut Utara telah berubah menjadi bentuk manusia mereka dan berdiri di udara. Bahkan dalam bentuk humanoid mereka, Grand Demons memancarkan kekuatan yang kuat. Seolah-olah seluruh tubuh mereka telah menyatu dengan dunia dan tak tergoyahkan. 3 setan besar Laut Utara mengepung tubuh utama Martial Dao dengan ekspresi dingin dan membunuh. Tubuh utama Martial Dao tidak berekspresi ketika dia melihat 3 setan besar di udara dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kalian tidak melihat peringatan saya? Peringatan. Hiu beku kuno mencibir, apakah menurut Anda seorang dewa Dao karakteristik Dharma seperti Anda layak untuk memperingatkan kita? Dari nada bicaramu, kamu pasti berasal dari sekte besar. Paus harimau kuno menyeringai. Ketika ketiga Grand Demons melihat bagaimana tubuh utama Martial Dao mampu mempertahankan ketenangannya meskipun tekanan mereka, mereka tahu bahwa yang terakhir itu pasti teladan atau penerus sekte super. Paus harimau kuno mengubah topik pembicaraan. Namun, ini bukan dunia kultivasi. Ini adalah salah satu dari 8 wilayah iblis, Laut Utara. Kamu pasti bosan hidup sombong di wilayah kami. Bentuk sebenarnya dari Grand Demon lainnya adalah kepiting tapal kuda raksasa kuno. Kepiting tapal kuda raksasa tertawa juga. Bahkan jika kamu adalah murid dari sekte super, tidak ada yang akan tahu siapa yang membunuhmu jika kamu mati di tempat yang sunyi dan dingin ini. Tidak peduli seberapa kuat faksi di belakangmu, itu bukan ancaman bagi iblis besar seperti kita yang bisa datang dan pergi sesuka kita. Tubuh utama Martial Dao menggelengkan kepalanya. Saya tidak memiliki faksi yang mendukung saya juga bukan murid dari sekte super manapun. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, namun, yang terbaik adalah jika kalian tidak memprovokasi saya. Sendiri, saya sudah menjadi ancaman terbesar. Hah, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya, 3 iblis besar dari Laut Utara tertegun sejenak. Hahaha, segera setelah itu, 3 iblis besar dari Laut Utara tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi mengejek. Sungguh membuka mata, Hiu Frost kuno menyeringai. Akhir-akhir ini, bahkan seorang pembudidaya manusia karakteristik Dharma tahap awal berani mengancam iblis besar di wilayah kita. Mari kita lihat dengan apa kamu mengancam kami. Paus harimau kuno meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya dalam sekejap, menyerbu ke arah Suzimo. Ia percaya bahwa dengan tubuhnya sebagai tubuh bersama, satu serangan akan cukup untuk menghancurkan dewa Dao karakteristik Dharma ini menjadi berkeping-keping. Ekspresi tubuh utama Martial Dao berubah dingin saat matanya menyala. Api roh bela diri terbakar dan ki darahnya beredar. Dengan ledakan keras, seolah-olah dia telah menghilang, hanya menyisakan tungku raksasa di tempat. Gletser tebal di bawah tungku meleleh dengan cepat. Bro, seketika,
Air laut di laut melonjak dengan kekuatan yang mengerikan. Bab 1413, Satu Pukulan. Gletser yang tingginya hampir 1000 kaki meleleh dalam sekejap mata dan air laut melonjak. Sudah jelas seberapa tinggi suhu tungku itu. Paus harimau kuno baru saja mendekat ketika merasakan gelombang panas melonjak ke arahnya, menyebabkan janggutnya terbakar seketika. Bagi paus harimau kuno, rasanya seperti ada tungku raksasa di depan. Jika terus diisi, itu akan setara dengan melompat ke tungku dan dibakar menjadi abu. Paus harimau kuno berhenti dengan tergesa-gesa. Saat itu, tubuh utama marsial Dao menyerang. Tanpa teknik atau tindakan mewah, dia hanya melemparkan pukulan sederhana ke arah paus harimau kuno. Ki darahnya melonjak dengan suara tsunami. Darah tsunami. 3 setan besar laut utara terkejut. Meskipun mereka telah berkultivasi menjadi Grand Demons, garis keturunan mereka belum mencapai tahap darah tsunami. Pada saat itu, ki darah yang dilepaskan oleh pukulan marsial Dao Prime Body hampir menenggelamkan paus harimau kuno. Paus harimau kuno merasa tercekik dan bahkan tidak bisa membayangkan bentuk aslinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, paus harimau kuno menyalurkan roh esensinya, bersiap untuk bertahan melawan serangan tubuh utama dengan tangannya sebelum kembali ke bentuk aslinya. Bang! Tubuh utama marsial Dao meninju lengan paus harimau kuno dengan keras. Jepret! Tepat setelah itu, suara tulang retak bisa terdengar. Lengan tebal paus harimau kuno dipatahkan oleh tinju tubuh utama marsial Dao. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan pukulan itu melonjak seperti lautan dan sekuat api. Bahkan setelah mematahkan lengan paus harimau kuno, itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Paus harimau kuno baru setengah jalan melalui transformasi ke bentuk aslinya. Saat itu, tinju dari tubuh utama marsial Dao menghantamnya dengan keras dan kekuatan mengerikan melonjak ke tubuhnya secara instan, menghancurkan kekuatan hidup di tubuh Grand Demon seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering. Organnya hancur dan sebagian besar tulangnya hancur. Ledakan. Tepat di depan hiu beku kuno dan kepiting tapal kuda raksasa kuno, buaya harimau kuno dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh utama marsial Dao sebelum ia bahkan dapat menyelesaikan transformasinya menjadi bentuk aslinya. Saat roh esensinya melarikan diri, itu dihancurkan oleh niat tinju yang berat dari tubuh utama marsial Dao dan mati di tempat. Mati. Setan besar laut utara yang telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun hancur berkeping-keping dengan satu pukulan dan mati. Awalnya, 2 Grand Demons lainnya hanya ingin menonton pertunjukan dan tidak berniat menyerang. Namun, pada saat itu, mereka berdua benar-benar tercengang. Apakah itu kekuatan dari Dao Lord karakteristik Dharma? Bagaimana itu mungkin? Alasan mengapa paus harimau kuno mati sebelum berubah menjadi bentuk aslinya sebagian karena ia meremehkan lawannya. Meski begitu, bahkan jika 2 iblis besar bergabung, mereka tidak akan mampu menghancurkan tubuh paus harimau kuno dalam satu pukulan. Saat itu, tubuh utama marsial Dao berbalik dan menatap mereka dengan mata diam seperti air dan ekspresi acuh tak acuh. Seolah-olah membunuh iblis besar adalah hal yang sangat umum bagi dewa Dao karakteristik Dharma ini. Semakin tenang tubuh utama marsial Dao, semakin tidak nyaman yang dirasakan kedua iblis besar. Keduanya merasa rambut mereka berdiri tegak dari tatapan tubuh utama marsial Dao. Grau! Mengaum. Kedua iblis besar tidak berani berpikir lebih jauh dan segera kembali ke bentuk aslinya. Dalam kehampaan, seekor hiu raksasa Grand Demon melayang. Tubuhnya panjangnya lebih dari 1000 kaki dan setiap giginya bersinar dengan kilatan dingin seperti senjata suci, memancarkan aura yang sangat dingin. Kepiting tapal kuda raksasa kuno lainnya muncul, itu menyerupai cangkang kura-kura raksasa dengan ekor panjang. Di bawah cangkang, kaki panjang dan tajam tumbuh satu demi satu. Ketika dia membuka mulutnya, udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Dibandingkan dengan 2 Grand Demons, tubuh utama marsial Dao sangat kecil seperti setitik debu. Namun, dalam hal aura, kedua Grand Demon benar-benar dirugikan. Tubuh utama marsial Dao berjalan menuju 2 setan besar dengan ekspresi tenang. Tekanan dari sosok perkasa tubuh bersama dan ki iblis yang tebal dan keras tidak bisa mendekatinya sama sekali. Tubuhnya adalah tungku raksasa yang bisa mencium semua makhluk hidup. Tekanan dan ki iblis disempurnakan menjadi ketiadaan saat mereka turun. Sedikit ketakutan dan kewaspadaan melintas di kedalaman mata kedua iblis besar. Mereka berpikir bahwa setelah kembali ke bentuk aslinya, dewa Dao karakteristik Dharma ini harus waspada bagaimanapun caranya. Pada saat itu, mereka hanya akan membuat beberapa komentar keras sebelum pergi. Namun,
Mereka tidak mengharapkan tubuh utama marsial Dao untuk melanjutkan ke arah mereka tanpa rasa takut, jelas bahwa dia tidak berniat membiarkan mereka pergi. Ayo pergi. Kedua iblis besar saling bertukar pandang dan bergegas menuju kedalaman laut secara bersamaan. Bagaimanapun, mereka adalah binatang iblis dari kedalaman laut. Meskipun mereka telah berkultivasi ke alam tubuh bersama dan tidak merasakan ketidaknyamanan di darat, kekuatan tempur mereka dapat dimaksimalkan di kedalaman laut. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka pasti bisa melarikan diri lebih cepat di kedalaman laut daripada di darat. Tubuh utama marsial Dao memiliki ekspresi mengejek dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri sekarang. Karena dia memutuskan untuk menyerang, tubuh utama marsial Dao tidak akan berbelas kasih. Jika ahli tingkat itu dilepaskan, mereka pasti akan menjadi masalah potensial di masa depan. Sosok tubuh utama marsial Dao melintas dan dia langsung menghilang dari tempatnya. Melintasi kekosongan, dia sangat cepat sehingga suara mendengung bisa terdengar. Gedebuk, gedebuk. Kedua iblis besar terjun ke laut dan tubuh raksasa mereka menciptakan gelombang besar dengan kekuatan mengerikan yang menghantam tubuh utama marsial Dao. Namun, meskipun ombaknya menakutkan dan sangat kuat, mereka menguap menjadi uap bahkan sebelum mereka mendarat di Suzimo. Uap naik dan kabut menyelimuti gletser. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti surga. Namun, uapnya dipenuhi dengan niat membunuh yang fatal. Astaga, bayangan hitam merobek udara dengan aura yang sangat tajam. Itu bersinar dengan kilatan dingin yang menusuk tulang dan tiba di glabella tubuh utama marsial Dao secara instan. Itu sangat tepat tanpa kesalahan. Jika serangan itu mengenai glabella dari tubuh utama marsial Dao, roh esensinya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Itu adalah ekor kepiting tapal kuda raksasa kuno. Meskipun kepiting tapal kuda raksasa kuno tampak seperti berbalik dan melarikan diri ke kedalaman laut, ia memanfaatkan uap berat yang dilepaskan untuk melepaskan gerakan pembunuhan fatal secara terbalik, ingin membunuh tubuh utama marsial Dao di tempat. Cahaya kecil kunang-kunang. Ekspresi tubuh utama marsial Dao tidak berubah saat dia tersenyum tipis. Dalam sekejap, dia tiba-tiba menyerang dan meraih ekor kepiting tapal kuda raksasa yang masuk dengan erat. Astaga, astaga, astaga. Paku tajam tiba-tiba tumbuh dari ekor yang awalnya halus, ingin menembus telapak tubuh utama marsial Dao. Perubahan ini terjadi tanpa peringatan sama sekali. Selanjutnya, tubuh utama marsial Dao memiliki pegangan yang kuat pada ekor kepiting tapal kuda raksasa, tidak ada waktu untuk menghindar sama sekali. Itu adalah gerakan membunuh kepiting tapal kuda raksasa kuno. Dengan metode itu, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah ekornya selama bertahun-tahun. Setelah telapak tangan Dharma karakteristik Dao Lord ditusuk, ekor panjang kepiting tapal kuda raksasa akan melepaskan racun yang kuat. Meskipun kidarah dari Dao Lord karakteristik Dharma ini kuat dan dia mungkin tidak mati di tempat, dia pasti akan terpengaruh dan kekuatannya akan melemah. Ekornya yang panjang kemudian bisa menusuk glabella orang ini dengan nyaman dan menembus esens spirit yang terakhir. Kepiting tapal kuda raksasa kuno punya rencana hebat. Namun, itu salah sejak awal. Paku tidak bisa menembus tubuh-tubuh utama marsial Dao sama sekali. Bab 1414, bunuh mereka semua. Dasar dari marsial Dao adalah tubuh. Praktisi marsial Dao tidak memerlukan akar roh dan mereka juga tidak bisa merasakan ki roh langit dan bumi. Mereka hanya bisa menggunakan tubuh mereka sebagai fondasi untuk terus mengembangkan potensi mereka dan membuka rahasia. Tubuh-tubuh utama Dao bela diri adalah tungku Dao bela diri yang memelihara 100 sutra dan berisi semua seni Dharma dengan menggabungkannya ke dalamnya. Api roh bela diri tanpa henti dan disempurnakan terus-menerus. Kekuatan tubuh ini adalah sesuatu yang bahkan tubuh sejati naganya saat itu tidak bisa menandinginya. Betapa mengejutkannya seseorang yang memiliki kekuatan gajah naga di alam inti emas. Meskipun paku ekor kepiting tapal kuda raksasa kuno ini tajam, mereka tidak bisa menembus daging tubuh utama marsial Dao. Jantung kepiting tapal kuda raksasa kuno berdetak kencang saat ketidakpercayaan memenuhi matanya. Bagaimana itu mungkin? Sebagai Grand Demon, taring dan cakarnya bahkan bisa melawan senjata Mighty Figure Dharmic. Namun, mereka tidak dapat menembus daging dari Dao Lord karakteristik Dharma ini. Akhirnya, kepiting tapal kuda raksasa kuno merasa takut. Pada saat itu, tubuh utama marsial Dao mengerutkan kening. Meskipun paku dari ekor kepiting tapal kuda raksasa kuno tidak berhasil menembus dagingnya, itu masih membuatnya merasa sakit. Ekspresi tubuh utama marsial Dao menjadi dingin. Mengerahkan kekuatan di lengannya, dia menarik tubuh besar kepiting tapal kuda raksasa kuno yang tingginya puluhan kaki dari kedalaman laut.
Meskipun kepiting tapal kuda raksasa kuno memiliki kekuatan untuk membalikkan sungai dan lautan, ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya dari telapak tubuh utama Martial Dao dan terlempar ke udara. Tubuh utama Martial Dao melompat dan meninju bagian belakang kepiting tapal kuda raksasa kuno. Retakan, 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 retakan muncul satu demi satu di belakang kepiting tapal kuda raksasa kuno, berkembang pesat. Kepiting tapal kuda raksasa kuno tidak memiliki banyak gerakan membunuh, spesialisasinya adalah pertahanan. Ras kepiting tapal kuda raksasa dipenuhi dengan cangkang yang kebal terhadap senjata, air, dan api saat mereka lahir. Bahkan binatang iblis yang lebih kuat dari mereka tidak memiliki cara untuk menerobos. Namun, pada saat itu, pukulan Martial Dao Prime Body menghancurkan cangkang kepiting tapal kuda raksasa kuno. Tanpa perlindungan cangkang keras, kekuatan mengerikan melonjak masuk dan menembus tubuh kepiting tapal kuda raksasa kuno secara instan. Daging dan darah berceceran di udara dengan cara yang sangat tragis. Astaga, roh esensi kepiting tapal kuda raksasa kuno berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke kejauhan. Tubuh utama Martial Dao mengulurkan tangan dan meraih kehampaan. Kekosongan di kejauhan terdistorsi dan roh esensi kepiting tapal kuda raksasa kuno dicincang seketika oleh distorsi ruang, mati di tempat. Tiba-tiba, tas penyimpanan tubuh utama Martial Dao bergerak. Sesuatu dengan aura misterius melompat keluar. Itu gemuk dan tubuhnya dipenuhi dengan pola aneh, memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Benda bulat itu adalah telur kunpeng. Merasakan aura daging di luar, telur kunpeng tidak bisa menahannya lagi. Tanpa menunggu tubuh utama Martial Dao untuk mengeluarkannya, telur kunpeng berlari keluar dari tas penyimpanan atas kemauannya sendiri dan melahap daging dan esensi dari dua setan besar laut utara dalam suap besar dengan kegembiraan yang luar biasa. Ki darah yang dikandung oleh binatang iblis besar seperti paus harimau kuno dan kepiting tapal kuda raksasa kuno juga mengejutkan. Ki darah dari dua setan besar laut utara itu bahkan lebih besar daripada 30-an sosok tubuh perkasa konjoin dari dua keluarga bangsawan yang mati. Laut Utara adalah satu-satunya tempat yang bisa memelihara kunpeng. Tubuh utama Martial Dao mengabaikan telur kunpeng. Setelah membunuh kepiting tapal kuda raksasa kuno, tatapan tubuh utama Martial Dao bergeser, seolah-olah bisa melintasi lapisan lautan, dan mendarat di hiu frost kuno yang melarikan diri dengan liar di kedalaman lautan. Berdebur, tubuh utama Martial Dao melompat ke kedalaman laut. Bang! Ledakan! Ledakan! Air laut melonjak dan menyebar ke kedua sisi, seolah-olah membuka jalan lebar untuk tubuh utama Martial Dao. Tidak ada air laut di mana tubuh utama Martial Dao menginjakkan kaki. Meskipun dia berada jauh di dalam laut, kehampaan raksasa terbentuk dalam jarak 100 kaki di sekelilingnya tanpa ada air laut yang masuk. Jarak antara pria dan iblis menyempit dengan cepat. Tungku Martial Dao dari tubuh utama melebur 100 sutra dan banyak teknik gerakan yang kuat digabungkan bersama. Kecepatannya sangat menakutkan dan hiu frost kuno tidak bisa melarikan diri sama sekali. Rekan Taois, saya juga cukup terkenal di perairan ini. Pada saat hidup dan mati itu, hiu frost kuno tidak peduli dengan martabatnya dan mengambil inisiatif untuk memohon belas kasihan. Selama kamu bersedia membiarkanku hidup, aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku untuk pesanan apapun di masa depan. Aku sudah memberimu kesempatan tetapi kamu tidak menghargainya. Tubuh utama Martial Dao menjawab dengan lembut. Rekan Taois, apakah kamu benar-benar akan menjadi begitu kejam? Hiu frost kuno menggertakkan giginya begitu keras hingga retak. Dengan punggungnya menghadap tubuh utama Martial Dao, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Tubuh utama Martial Dao tetap diam dan bergerak lebih cepat. Manusia, aku akan melawanmu. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, hiu frost kuno tiba-tiba berbalik dan meraung. Glabelanya bersinar saat mengumpulkan kesadaran rohnya dan melepaskan skill rahasia Essence Spirit. Sinar dingin raksasa merobek ombak seperti bilah raksasa yang menebas ke tubuh utama Martial Dao. Pertarungan antara Essence Spirit tidak seperti pertarungan teknik Dharma atau pertarungan jarak dekat. Menurut pendapat hiu beku kuno, tidak peduli seberapa kuat tubuh Dao Lord karakteristik Dharma ini, kekuatan roh esensinya terbatas karena ranah kultivasinya. Akan lebih baik jika orang ini bisa dibunuh secara instan. Bahkan jika tidak, pertarungan Essence Spirit akan menghasilkan hasil yang luar biasa, manusia ini juga tidak akan lolos begitu saja. Keterampilan rahasia esensi roh. Tubuh utama Martial Dao memiliki ekspresi tenang dan menyalurkan roh esensinya juga. Api ungu melayang keluar dari gelabelannya dan dipenuhi dengan aura gemetar. Nyala api tampak sangat lemah, seolah-olah embusan angin bisa memadamkannya. Namun, ketika pedang raksasa hiu frost kuno menghantamnya,
api ungu itu hanya bergoyang dan terus menyala. Adapun bilah raksasa hiu Frost kuno, itu meleleh menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Pupil hiu beku kuno mengerut dengan ekspresi ngeri. Api ungu tidak terus melayang ke arahnya dan hanya berhenti tidak jauh, secara bertahap padam. Hiu Frost kuno menghela nafas lega. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dalam kesadarannya, rasa sakit yang tajam datang dari roh esensinya. Itu tak tertahankan, seolah-olah ada nyala api yang membakar roh esensinya. Ahahaha. Hiu beku kuno mengeluarkan raungan histeris saat tubuhnya yang besar menggelinding di kedalaman laut, menciptakan gelombang pasang yang mengamuk. Namun, tidak peduli berapa banyak dia berjuang, itu tidak bisa bertahan. Api roh bela diri dari tubuh utama bela diri Dao memiliki efek yang sama dengan skala terbalik. Mereka tidak boleh disentuh. Setelah kesadaran dinodai olehnya, roh esensi akan dibakar oleh api roh bela diri. Dalam beberapa tarikan napas, hiu Frost kuno sudah tenang. Tidak ada luka pada tubuh raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Namun, dalam kesadarannya, roh esensinya telah menghilang dan dibakar menjadi ketiadaan oleh api roh bela diri. Ketiga iblis besar Laut Utara sudah mati. Tubuh utama marsial Dao melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan mayat hiu Frost kuno sebelum berbalik ke arah dia datang. Tak lama, ia kembali ke jarak di mana telur Kun Peng masih mencoba yang terbaik untuk melahap energi esensi dari daging dan darah paus macan kuno dan kepiting tapal kuda raksasa kuno. Tubuh utama marsial Dao melemparkan mayat hiu Frost kuno di depan telur Kun Peng juga. Makan itu. Telur Kun Peng membungkuk berulang kali untuk mengekspresikan kegembiraannya. Tubuh utama marsial Dao berbalik dan melihat ke arah Beiming, bergumam pelan, ini harus menjadi yang terakhir kalinya aku memberimu makan. Mulai sekarang, kamu akan kembali ke dunia milikmu. Aku ingin tahu kapan kita akan bertemu lagi. Mendengar itu, telur Kun Peng yang awalnya bersemangat menjadi tenang dan tampak kecewa. Bab 1415, Kunjungan oleh Desolate Martial. Tubuh utama marsial Dao terus maju. Dinginnya kedalaman Laut Utara bahkan lebih intens dan angin yin terasa dingin hingga ke tulang. Bahkan tubuh utama marsial Dao harus menyalurkan garis keturunannya dengan sekuat tenaga untuk menahan dinginnya. Tidak ada kehidupan yang bisa dirasakan dalam jangkauan kesadaran roh tubuh utama marsial Dao lagi. Dia sudah berada di kedalaman Laut Utara. Saat itu, tubuh utama marsial Dao melihat ke kejauhan dan jantungnya berdetak kencang. Di cakrawala yang jauh, tidak ada lagi gletser seputih salju. Sebaliknya, lautan gelap dengan aura yang sangat dingin muncul. Bahkan batas terluar Laut Utara membeku sepanjang tahun. Ini sudah merupakan kedalaman Laut Utara. Namun, ada lautan yang bisa menahan dingin di sekitarnya tanpa tanda-tanda pembekuan. Ketika dia semakin dekat dan berdiri di tepi gletser dan menatap laut dalam, kejutan yang dia rasakan bahkan lebih kuat. Lautan itu tak berdasar dan tak terbatas dengan ketenangan yang menakutkan. Seolah-olah ada bentuk kehidupan yang sangat menakutkan yang tersembunyi jauh di dalam lautan yang bisa meledak kapan saja dan menciptakan gelombang deras. Tubuh utama marsial Dao tahu bahwa ini adalah tanah terlarang legendaris dari ras Kun, Beiming. Tenang, rumahmu ada di sini. Tubuh utama marsial Dao mengeluarkan Carefree dari tas penyimpanannya dan berkata dengan lembut. Meskipun Carefree takut pada tubuh utama marsial Dao di dalam hatinya, dia sudah mendapatkan perasaan dan tahu bahwa tubuh utama marsial Dao adalah tuannya. Pada saat itu, dia sangat enggan dan berlama-lama, tidak mau pergi. Lanjutkan. Tubuh utama marsial Dao melambaikan tangannya. Berkultivasilah dengan baik. Mungkin suatu hari nanti saya akan mencari Anda lagi. Saya harap Anda masih mengakui saya sebagai tuan Anda saat itu. Telur Kun Peng masih tidak bergerak. Tubuh utama marsial Dao tersenyum lembut dan memberikan dorongan ringan. Berdebar. Air terciprat kemana-mana. Telur Kun Peng jatuh ke laut dalam dan menghilang dalam sekejap mata. Kun Peng telah kembali ke Beiming. Tubuh utama marsial Dao tidak berlama-lama dan berbalik untuk pergi. Dia tahu betul bahwa jika tidak ada yang salah, bahwa telur Kun Peng akan menyebabkan kegemparan besar di Beiming dan ras Kun pasti akan menetaskannya dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, ras Kun dengan tabu Kun Peng kemungkinan besar akan menjadi kekuatan yang dapat mengubah situasi di daratan Tianhuang. Setelah ini selesai, tubuh utama marsial Dao menuju kota Pingyang, bersiap untuk melanjutkan pengasingannya. Waktu hampir habis. Meskipun Su Zimo memiliki 3 tubuh sejati, jika pertempuran besar yang mempengaruhi seluruh dunia kultivasi pecah di daratan Tianhuang, kekuatan 3 tubuh sejati itu tidak akan cukup. Dia harus maju ke alam Mahayana sesegera mungkin dan menjadi ahli alam leluhur. Pada saat yang sama,
tubuh sejati Teratai Hijau telah meninggalkan wilayah tiga keluarga bangsawan dan tiba di dekat sebuah kuil dengan sejarah panjang. Salah satu dari 6 biara Buddha, Biara Dapamkara. Su Zimo belum pernah melihat Ming Zhen sejak Tanah Warisan Dao. Semua sekte dan faksi utama berkumpul untuk pertempuran lembah surga dan bumi tetapi Ming Zhen tidak muncul. Itu masih dianggap biasa. Namun, aneh bahwa Ming Zhen tidak muncul bahkan dengan meninggalnya Patriark Yuan Bei. Mengingat hubungan Ming Zhen dan Patriark Yuan Bei, dia pasti akan bergegas kembali ke wilayah utara saat dia mendengar tentang masalah ini. Namun, Ming Zhen tidak muncul sepanjang waktu. Selanjutnya, Su Zimo tidak menerima kabar tentang Ming Zhen. Bahkan bangau roh yang dia kirim ke Biara Dapamkara tidak mendapat tanggapan. Kali ini, Su Zimo tiba di wilayah selatan secara kebetulan. Karena itu, dia bergerak untuk menuju ke Biara Dapamkara. Biara Dapamkara memiliki sejarah panjang dan setiap bangunan di biara memancarkan aura kuno yang dipenuhi dengan tanda-tanda waktu. Su Zimo turun dari udara. Biasanya, seseorang akan melewati pintu masuk untuk memberitahu orang lain tentang kunjungan pertama mereka. Jika dia melakukan perjalanan melalui udara, pertama, itu tidak sopan dan kedua, itu akan dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Di kedua sisi pintu masuk Biara Dapamkara berdiri seorang biksu kecil. Meskipun kedua biksu kecil itu tidak tua, keduanya berada di ranah inti emas. Pelindung, berhenti. Seorang biksu kecil mengulurkan tangan mungilnya dan menghentikan Su Zimo dari jauh. Pelindung, bolehkah saya bertanya mengapa Anda berada di Biara Dapamkara? Saya Desolate Martial dan saya di sini di Biara Dapamkara untuk mencari teman lama. Rekan-rekan Taois, silakan masuk dan beritahu dia. Ketika Su Zimo mendekat, dia tidak berpura-pura sebagai sosok perkasa dan juga tidak mempersulit dua biksu inti emas kecil. Sebagai gantinya, dia menangkupkan tinjunya dan menjelaskan niatnya. Bela diri sunyi. Kedua biksu kecil itu menoleh sedikit dan mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Nama itu terdengar familiar. Salah satu biksu kecil bergumam. Tiba-tiba, biksu kecil lainnya sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah saat dia berseru, "Kakakmu adalah Dao Lord Desolate Martial." Tidak, kamu sosok perkasa Desolate Martial. Wajah biksu kecil itu pucat dan mulutnya bergetar. Biksu kecil lainnya memandang Su Zimo dengan mata melebar dan berkata secara naluriah, legenda mengatakan bahwa Desolate Martial memiliki jubah hijau, rambut hitam, fitur halus, tidak ada kesalahan tentang itu. Kakakmu, pelindung? Tidak, senior. Tunggu di sini sebentar, aku akan segera memberitahu tentang kedatanganmu. Salah satu biksu kecil bergumam tidak jelas sebelum berbalik untuk melarikan diri. Biksu kecil lainnya juga ketakutan dan berlari ke atas gunung, tidak berani berlama-lama. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tertawa. Tidak heran mengapa kedua biksu kecil itu begitu ketakutan. Kembali di Villa Simen, bahkan sosok perkasa tubuh konjoin tercengang oleh nama Desolate Martial dan tidak berani menyerangnya, apalagi dua biksu inti emas kecil. Su Zimo tidak terburu-buru. Dia berdiri di pintu masuk gunung dan memejamkan mata untuk beristirahat, menunggu dengan tenang. Waktu perlahan berlalu. Tak lama, 1 jam berlalu. Kedua biksu kecil itu tampaknya telah menghilang dan tidak kembali. Ekspresi Su Zimo tidak berubah dan matanya masih tertutup. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Su Zimo mengerutkan kening. Bahkan jika ada yang tidak beres di antaranya, 2 jam lebih dari cukup untuk mengirim berita. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan tidak bertindak gegabah, terus menunggu. 4 jam, 6 jam, matahari di barat berangsur-angsur terbenam. Su Zimo akhirnya membuka matanya. Tanpa ekspresi, dia berkata perlahan, "Saya bela diri Desolate dan saya datang ke Biara Dapamkara untuk bertemu dengan seorang teman lama. Dia adalah murid tituler Biara Dapamkara." Meskipun suaranya tidak keras atau lembut, itu bergema di setiap sudut Biara Dapamkara. "Pelindung Desolate Martial, silakan kembali." Saat itu, sebuah suara terdengar dari Biara Dapamkara. Murid tituler Biara Dapamkara dulunya adalah Kong Ru. Dia tidak mengenalmu, pelindung bela diri Desolate, apalagi dia teman lamamu. Su Zimo mengangkat alisnya. Dia ingat dengan jelas bahwa Ming Zhen dulunya adalah murid tituler Biara Dapamkara. Mungkinkah murid tituler Biara Dapamkara telah berubah? Su Zimo sudah mulai tidak sabar. Dengan ekspresi dingin, dia menyatakan sekali lagi, "Teman lama yang ingin aku temui adalah Ming Zhen." Sesaat kemudian, suara dari Biara Dapamkara terdengar sekali lagi. "Ming Zhen telah meninggalkan biara. Pelindung bela diri Desolate, jika Anda ingin melihat Ming Zhen, silakan cari sendiri."
Meninggalkan biara, Su Zimo mencibir dalam hati. Jika biara Dapamkara memberitahunya pada awalnya, dia mungkin akan mempercayainya. Tapi, sekarang biara Dapamkara menjadi rahasia dan bahkan melarangnya memasuki biara, Su Zimo tidak mungkin percaya itu. Karena itu masalahnya, saya tidak akan meminta untuk bertemu dengan teman lama saya untuk kunjungan saya ke vihara hari ini. Sebaliknya, saya ingin bertemu dengan semua biksu ulung dan mendiskusikan Dao dan Buddhisme dengan mereka. Ekspresi Su Zimo dingin saat dia naik ke udara perlahan, berteriak, jika kalian menolak untuk bertemu denganku, jangan salahkan aku karena menerobos masuk.